Di part 1 kemarin diakhiri dengan memperlihatkan Kamran dan ibunya yang bernama Najma datang menyelamatkan Kamala dari para agen di audisi. Setelah itu Kamala dibawa ke rumah Kamran dan dipertemukan dengan teman-teman Najma yang lain. Karena Kamala masih terlihat kebingungan, jadi Najma pun memperkenalkan dirinya pada Kamala. Dahulu pada tahun 1942, Najma, Aisyah, dan beberapa orang lainnya terlihat memasuki sebuah gua untuk mencari gelang ajaib. Dari 2 gelang yang mereka cari, sayangnya mereka hanya bisa mendapatkan 1 gelang saja. Di saat itulah para tentara Inggris pun datang dan mengepung mereka. Karena situasi itu, Aisyah dan Najma akhirnya memutuskan untuk berpencar dan mencari jalan keluar mereka masing-masing. Sejak saat itulah Najma dan Aisyah tidak pernah bertemu lagi, sampai akhirnya Najma mendapatkan informasi tentang gelang yang dahulu mereka dapatkan sekarang berada di tangan keturunan Aisyah. Najma menjelaskan kalau ia dan rekan-rekannya kecuali Kamran sebenarnya berasal dari dimensi lain yang disebut dengan nama clandestine. Dan mereka sangat membutuhkan gelang itu untuk kembali ke dimensi tersebut. Ia mengaku sebagai spesies atau makhluk yang sama dengan Kamala. Mereka semua mendapatkan kekuatan dari nur atau cahaya dan tergolong dalam bangsa jin. Kamala yang mendengar hal itu tentu saja sangat terkejut. Ia yang bermimpi menjadi superhero penolong anak-anak justru ternyata adalah makhluk yang paling ditakuti oleh anak-anak. Keesokan harinya Kamala langsung pergi menemui Bruno. Di sana ia menceritakan semuanya pada Bruno dan memintanya untuk mempelajari semua hal tentang perpindahan dimensi. Di sisi lain, akibat apa yang terjadi kemarin, di audisi akhirnya mulai bergerak menyisir seluruh wilayah untuk menemukan Nightlight. Salah satu tempat yang mereka datangi adalah masjid yang berada tidak jauh dari TKP kejadian. Tanpa rasa toleransi, para agen dengan santai memasuki masjid, menginjak sajadah dengan menggunakan sepatu. Imam masjid yang ditemani Nakia dengan sopan meminta mereka untuk pergi karena mereka tidak mempunyai hak apapun untuk menggeledah masjid. Sepulang dari masjid, Nakia langsung menceritakan semuanya pada Kamala. Nakia yang tidak tahu apapun ternyata kesal pada Nightlight karena ia sudah menyebabkan semua kekacauan. Apalagi saat ini di audisi menjadi semakin gencar menggeledah semua tempat untuk bisa menemukan si Nightlight. Keesokan harinya di rumah Kamala sedang ada acara malam henna untuk calon pengantin. Imam masjid yang juga hadir melihat Kamala termenung di luar sendirian. Saat itu Kamala meminta pendapat imam masjid tentang bagaimana cara seseorang untuk membuktikan kalau ia sebenarnya adalah orang baik. Sang imam pun menjawab kalau perbuatan baik itu harus ditunjukkan melalui tindakan. Setelah mendengar jawaban dari sang imam, Kamala mendadak yakin kalau dia pasti bisa membuktikan pada semua orang kalau Nightlight sebenarnya adalah superhero yang baik. Kemudian ia pun membuka sebuah kotak yang sebelumnya diberikan oleh Bruno. Tadi sangka Bruno ternyata memberikan sebuah topeng baru untuk Kamala. Pada malam harinya Kamala menemui Bruno di tempat kerjanya. Saat itu Kamala kembali menanyakan pada Bruno tentang perjalanan dimensi. Dari sumber yang ia baca, Bruno mengatakan kalau perjalanan antar dimensi membutuhkan kekuatan yang sangat besar sehingga tindakan itu bisa saja memicu terjadinya ledakan. Alhasil Bruno pun menyarankan agar Kamala menunda perjalanan itu untuk menghindari bencana. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan Amir dan Tisha akhirnya tiba. Kamala, keluarga, dan para tamu undangan merayakan kebahagiaan itu dengan mengucapkan takbir bersama-sama. Sementara itu, di tempat yang lain, Najma menjelaskan pada Kamran kalau perpindahan dimensi yang akan mereka lakukan memang sangat berbahaya, terutama untuk Kamala. Tapi apa boleh buat, mereka harus tetap melakukannya meskipun harus mengorbankan banyak orang.
Kamran yang tidak ingin membahayakan Kamala mencoba membujuk ibunya untuk tidak melakukan hal itu. Tapi sang ibu tetap memaksa, bahkan jika Kamala menolak, maka ia terpaksa akan menggunakan cara kekerasan. Pada malam harinya, acara resepsi Amir dan Tisha dirayakan dengan sangat meriah. Seperti di film Bollywood, para keluarga termasuk Kamala bernyanyi dan menari bersama-sama. Sampai akhirnya Kamran datang menemui Kamala. Ia memberitahu Kamala kalau sang ibu dan kawan-kawannya sedang menuju ke sana untuk menghancurkan pesta tersebut. Ia memberitahu Kamala kalau sang ibu dan teman-temannya sedang menuju ke sana untuk menghancurkan pesta tersebut. Kamran yakin ibunya tidak akan segan-segan mencelakakan siapapun apabila ada yang berani menentang perintahnya. Alhasil Kamala pun sengaja menyalakan alarm kebakaran agar orang-orang yang ada di sana segera keluar. Setelah itu Kamala pun segera berlari menyelamatkan diri, menghindari Najma dan teman-temannya. Pada awalnya Kamala sempat berhadapan dengan beberapa orang, namun karena ia belum sepenuhnya menguasai kekuatan, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah menghindar. Melihat Kamala yang terkepung, Bruno pun langsung membantunya. Nah, setelah melihat Bruno terluka, barulah Kamala bisa mengeluarkan kekuatannya. Selain itu, Kamran juga ternyata ikut membantu Kamala. Namun karena Najma dan teman-temannya sangatlah kuat, jadi Kamala, Kamran, dan Bruno pun akhirnya terkepung. Saat Najma mendekati Kamala dan memegang gelangnya, mereka berdua tiba-tiba mendapatkan penglihatan berupa kereta Karachi. Di situasi itulah agen di audisi akhirnya datang dan menangkap Najma serta teman-temannya, sementara Kamala dan Bruno berhasil kabur menyelamatkan diri. Setelah keluar dari gedung, Nakia tidak sengaja melihat Kamala menggunakan kekuatannya untuk menutup pintu. Nakia yang melihat hal itu tentu saja terkejut dan tidak menyangka kalau Kamala selama ini telah membohonginya. Namun saat itu Kamala tidak bisa menjelaskan apapun karena mereka harus segera bersembunyi. Setelah kejadian itu, Kamala pun pulang ke rumahnya. Di rumah, ia langsung diinterogasi oleh keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya untuk saat ini, Kamala memilih tidak menjawab pertanyaan tersebut dan langsung pergi ke kamarnya. Saat di kamar, Kamala mendapatkan telepon dari neneknya. Sang nenek menyuruh Kamala untuk segera datang ke Karachi karena ia mengaku melihat kereta Karachi sama seperti Kamala dan Najma. Tak butuh waktu lama, Kamala dan sang ibu langsung berangkat ke kota Karachi di Pakistan. Sesampai di sana, mereka pun disambut oleh kedua sepupu Kamala dan juga neneknya. Setelah melepas rasa rindu, Kamala dan ibunya pun langsung dibawa ke rumah sang nenek. Sesampai di rumah neneknya, Kamala langsung ditunjukkan sebuah ruangan yang berisi lukisan yang dilukis langsung oleh neneknya. Neneknya menunjukkan beberapa lukisan, termasuk sebuah lukisan wajah Aisyah. Setelah itu, Kamala pun langsung menanyakan tentang kereta Karachi yang sebelumnya mereka lihat. Namun karena sang nenek juga tidak tahu apa maksud dari penglihatan itu, jadi ia pun menyarankan agar Kamala pergi menyelidikinya. Keesokan harinya, Kamala pun bergegas pergi ke stasiun Karachi. Sesampai di sana, ia pun langsung menggunakan topeng pemberian Bruno dan mulai menyelidiki stasiun tersebut. Di tengah penyelidikan itu, Kamala tiba-tiba diserang oleh seorang pria bertopeng. Alhasil terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Pria itu ternyata salah sangka karena ia mengira Kamala adalah salah satu anggota klandestin atau jin yang diantaranya adalah Aisyah, Najma, dan juga teman-temannya. Pria yang bernama Karim itu ternyata juga mengetahui sesuatu tentang gelang Aisyah dan juga klandestin. Karena merasa bersalah pada Kamala, jadi ia pun mengajak Kamala untuk menemui ketua kelompok Red Dagger yang bernama Walid.
Di dalam markasnya, Walid menjelaskan bahwa Clandestine dan Aisyah sebenarnya berasal dari dimensi lain. Mereka rupanya sedang mencoba untuk memecahkan tabir nur yang memisahkan dimensi para jin dari dunia manusia. Tujuannya tentu saja agar para jin nantinya bisa datang ke dunia manusia dan mengambil alih semuanya. What is this? Di waktu yang sama, Najma dan teman-temannya ternyata berhasil kabur dari penjagaan agen di audisi. Kamran yang saat itu sedang terluka lalu ditinggalkan oleh ibu dan teman-temannya karena sang ibu sudah terlanjur kecewa pada Kamran. Sementara itu di rumah sang nenek, ibu Kamala mengajak nenek Kamala untuk tinggal bersama mereka di Amerika. Mengingat dahulu alasan utama keluarga Kamala pindah ke Amerika karena nenek Kamala selalu menjadi bahan gosipan para tetangga. Banyak orang mengira nenek Kamala gila karena ia selalu berbicara tentang hal-hal yang aneh. Keesokan harinya, Kamala pergi ke markas Red Dagger untuk melatih kekuatannya. Setelah selesai berlatih, Walid memberikan sebuah zirah untuk Kamala. Di saat itulah Najma dan teman-temannya tiba-tiba datang menyerang mereka. Walid langsung menyuruh Karim untuk membawa Kamala segera pergi, sementara ia di sana akan berusaha menahan mereka. Setelah itu, Walid, Karim, dan Kamala segera keluar dari markas menuju ke arah pasar. Para anggota Clandestine tentu saja tidak tinggal diam dan langsung mengejar mereka. Masing-masing dari mereka pun mengambil kendaraan yang terparkir dan saling mengejar di tengah ramainya pasar. Saat rombongan Kamala hampir terkejar, Kamala pun menggunakan kekuatan untuk menahan Najma dan yang lainnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan pelarian dengan cara masuk ke dalam pasar. Sementara itu Walid yang kabur langsung dihadang oleh Najma. Naasnya dalam pertarungan itu Walid akhirnya tewas dan terjatuh tepat di hadapan Kamala dan Karim. Namun apa daya mereka harus tetap kabur dan terpaksa meninggalkan jasad Walid. Karim dan Kamala pun terus berlari hingga mereka pun terjebak di jalan buntu. Karena tak punya pilihan lain, alhasil Kamala dan Karim pun terpaksa harus menghadapi para anggota Clandestine. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka sampai akhirnya Najma yang berniat menusuk Kamala ditahan oleh gelangnya. Benturan pada gelang itu pun membuat Kamala terlempar melalui portal dan terjebak di sebuah masa di mana saat itu terjadi pemisahan antara rakyat India dan Pakistan yang dialami oleh nenek Kamala di stasiun Karachi. Dan part kedua pun akhirnya selesai.